Selamat datang kembali di Cara Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance lagi, terutama bank daerah dan bank-bank second hand. Pertama, langsung saja BJTM yang ditutup di harga 535 menguat 0,94%. Asing net sell. Kalau di broker resminya BJTM di distribusi. BJTM secara teknikal ya ini di level yang harus benar bertahan dan harus rebound. Kenapa? Kalau dia Senin koreksi 2% atau 1,5% atau 2 tik aja ya ke 525 itu tandanya lemah. Sangat mungkin 500 ditujunya. Ya, kita lihat dulu besok Senin kalau dia bisa tutup di atas 540 minimal, bisa ada potensi bangkit di sisa minggu terakhir Desember. Dengan target kenaikan ya 560 kalau bisa ya, tapi agak tinggi juga ya. 25 poin. Secara teknikal temporary weekly-nya memang jelek. Karena kenapa? Karena dia membentuk lower low dan MACD-nya dead cross ke bawah walaupun masih tipis. Nah, kita butuh konfirmasi Senin, tapi memang gak menarik dari penjara budget TM. Mending big bang sekalian ya. Kalau Bapak Ibu mau dan nggak pakai stop loss, mending big bang sekalian beli minggu depan daripada BJTM. Tapi kalau Bapak Ibu yang nyangkut atau suka ya hold aja lah. Pokoknya konfirmasinya minggu depan tuh harusnya sudah di atas 540. Kalau di atas 540 aman. Ya, neckline resisten yang harus ditembus 580. Kalau Januari tembus, siap-siap bangkit uptrend. Itu aja untuk BJTM. Lanjut. BJBR yang ditutup di harga 905 terkoreksi 1,9%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya BJBR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BJBR juga ya bisa dikatakan downtrend. Jebol support kuatnya yang dipertahankan semenjak Juni 2024 dan membentuk lower low di temporary weekly-nya. Volume juga besar. Ya, indikasinya memang kurang bagus. Tapi apakah bisa balik lagi, kita lihat minggu depan ya. Ini di level yang kalaupun Bapak Ibu ada hold, intinya ya jangan jebol 900. Kalau yang mau beli dan feelingnya kayaknya BJBR nih rebound, ya saya carinya mungkin 2% 3% aja bungkus. Karena risk saya mungkin 1-2% ya boleh. Pokoknya jebol 900 gagal, lanjut. Kalau mau bagus Senin lanjut rebound, gak ada cerita nggak rebound BJBR. Itu aja. Lanjut, agro yang ditutup di harga 206 terkoreksi 3,73%. Asing net sell. Kalau dilihat broker resminya agro di distribusi. Agro juga jebol 220-nya ya, ya indikasinya lemah tapi harusnya bertahan di atas 200. Memang terlihat ada pola important shoulder view lebih panjang. Kalau itu terkonfirmasi pola ini terbentuk, sebenarnya bisa jauh turunannya. Tapi karena ISG mungkin saatnya rebound bangkit di sisa terakhir minggu Desember ini, ya masa sih dia sampai 140. Kalau menurut saya level psikologis 200 ada potensi mantul. Kita lihat ya bagaimana kondisinya. Untuk agro, kalau dia mantul bisa sampai 220 230 kan lumayan tuh profitnya. Ya, kita lihat aja 200 harus dijaga harus dijaga agro. 70% mantul dari 200. Kalau dia mengarah lanjut koreksi hari Senin ke arah 200, potensi tetap mantul di Senin atau hari Selasa. Kita lihat nanti. Ya, untuk agro. Itu aja. Lanjut. BBYB yang ditutup di harga 214 terkoreksi 1,83. Asing net sell. Kalau bukan semuanya BBYB di distribusi. BBYB 200 juga BBYB harus mantul, nggak ada cerita. Kenapa? Karena itu level psikologis, apapun sahamnya pasti mantul. 70% mantul, tapi ini kembali lagi disclaimer ya. Kita lihat di 200. Nawar bawah sekalian. Siapa tahu dikasih koreksi dalam lagi. Senin Selasa baru entry. Ya, untuk BBYB. Tunggu di 200. Lanjut. Maya yang ditutup di harga 400
Lanjut Maya yang ditutup di harga 208 menguat 4%. Asing net buy. Kalau dibakar semuanya Maya akumulasi. Nah, lihat contohnya Maya. Maya mantul kan dari 200, lumayan dia nggak mantul. Ya lumayan, kemarin dia mantul sempat itu 8% ke 216. Ya. Hari Kamis dia turun ke 197 low-nya, terus kemudian rebound. Tutupannya di 200 dan esokannya Jumat dia rebound sampai 216. Bisa profit 5-6%, lumayan nggak? Lumayan. Lanjut nggak dia Senin? Kita lihat. Pokoknya supportnya masih sama, pakai low-nya hari Kamis saja 197, jebol itu ya udah downtrend lanjutan. Tapi kemungkinan besar 50-60% tetap bertahan di atas 200. Target minggu depan kalau jalan 220. 226 itu ya Maya. Kita lihat minggu depan. Lanjut BBKP yang ditutup di harga 52 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bakal sebenarnya BBKP diakumulasi, tapi percuma akumulasi kalau di 50-51 juga ya. Dimana nunggunya BBKP masih sama Bapak Ibu, tunggu dia kalau di atas 5860. Logika berpikirnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau dia ke atas 58, kalau memang serius Bandar mau narik, masa cuman sampai 70, minimal 80, mending nunggu atas. Kalau first break out, kalau gitu tahu gitu, kalau pasti ditarik Bandar, mending beli sekalian dong sekarang, kan potensinya ada 8 poin tuh dari 52 sampai 60. Boleh, tapi Bapak Ibu siap nggak kalau nggak pakai stop loss lengket di 50, atau kalau pakai stop loss di 50. Kalau siap ya bisa, karena setiap strategi itu pasti ada plus minusnya. Ya. Itu aja dulu untuk BBKP. Belum dulu kalau belum di atas 5860. Lanjut. PNBS udah nggak usah dianalisa nih 50. Tunggu di atas 5556 aja ya. PNBS. Lanjut. PNLF yang ditutup di 420 menguat 0,47%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya PNLF di distribusi. Chartical PNLF harus bertahan. Support kuatnya memang 400. Harga sekarang nanggung? Iya, nanggung. Nunggu di bawah boleh nggak? Boleh. Beli sekarang boleh nggak? Ya silakan. Yang penting sudah terhitung. Kalau stop loss di bawah 400 berarti sekitar 6% cut loss-nya. Ya udahlah 394 cut loss 6% dengan reward minimal sama dengan 6% ke 450 460. Habis itu ke 490 517%. Reward 1/3. Harusnya bangkit. Kalau menurut saya potensi bangkit PNF. Kalau menurut saya juga Bapak Ibu, kalau besok dia jebol itu 420, buang aja 414, 412, gak perlu nunggu sampai 400. Mungkin 2% turun, buang. Karena kondisi seperti ini setelah dia 7 hari turun dan ada perlawanan doji, mestinya ada teknik rebound. Kalau sampai nggak rebound malah koreksi, gagal. Tapi kalau melihat dari broker summary-nya, terdistribusi cukup besar PNF. Jadi gimana? Lihat respon market Senin aja. Kalau memang ada momennya bagus, bid offer bagus, baru entry. Gimana cara melihatnya Bapak Ibu? Kalau bingung dan mau belajar, bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader. Link 3 di deskripsi. Pilih kelas scalping. Kalau Bapak Ibu yang nggak mau belajar, saya ribet belajar, sudah susah menerima ilmu. Saya hanya pengen punya trading plan, di rekomendasi sahamnya Bapak Ibu. Kalau mau yang gratis langsung join di external community Stockbit dengan memasukkan kode R-nya besar R41778 dengan syarat dan ketentuan berlaku 10 juta minimal ada saldo, bentuk saham, bentuk uang di RDN Sekuritas Stockbit. Dan kalau punya sekuritas lain bisa pindah ke Stockbit, karena Stockbit juga full indikator, semua bagus. Stockbit Pro-nya juga bagus. Bapak Ibu bisa langsung entry beli saham pas melihat chart. Nah seperti ini, tinggal masukkan kode atau pin trading. Tapi kalau masih zaman dengan sekuritas lain, Bapak Ibu bisa join di grup Swing Trader Borneo Trader. Link 3 di deskripsi, pilih grup rekomendasi kalau tertarik ya.
Silahkan kalau Bapak Ibu cocok bisa lanjut. Kalau mau coba siapa tahu cocok dengan strategi saham-saham pilihan saya juga boleh coba di situ untuk bergabung. Ya, itu aja. Untuk PNLF harus rebound. Lanjut PNBN yang ditutup di harga 1770 terkoreksi 1,39%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya PNBN didistribusi. PNBN harus rebound 1750 harus dijaga. Kalau gagal downtrend turun di bawah itu ya udah gagal ya. 1750 toleransinya jebol itu pertimbangkan stop loss. PNBN itu aja dulu untuk PNBN. Saat ini ya ada potensi double top bagi yang punya. Gimana ya tergantung Bapak Ibu, kalau mau pakai stop loss atau mau pakai average down silahkan. Kalau mau pakai average down sekalian menurut saya di bawah 1500 1400 area ini pas di EMA 200-nya. Nah, di area itu 1400 1500 yang mau average down. Yang mau pakai stop loss jebol 1750 pertimbangkan stop loss. Tinggal mana pilih sendiri masing-masing. Itu aja untuk PNBN. Lanjut. Penin yang ditutup di harga 1040 terkoreksi 1,42%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya Penin diakumulasi walaupun tipis. Penin waduh, belum dulu deh di bawah 1080. Langsung saja ke tekniknya. Penin kalau melihat historinya 1000 support kuat. Nah, coba cicil-cicil. Kalau sampai jebol itu udahlah out aja lah 970 atau 980 ya. Ingat, cicil-cicil aja sampai 1000 harus bertahan. Siapa tahu ini benar ngebest untuk dia kembali rebound. Karena apa? Karena dia sudah terkonfirmasi breakout. Cuman sayang dia gagal mempertahankan low-nya di 1050. Tapi kita lihat Senin, Selasa kalau dia balik ke atas 1050 cukup aman, apalagi ke atas 1100. Tapi kalau dia terus turun 1000 harus dijaga. Penin. Itu aja. Lanjut Cepin yang ditutup di harga 306 menguat 0,65%. Asing net sell. Kalau dibakar semuanya Cepin didistribusi. Cara teknikal Cepin harus rebound, jangan sampai jebol 298 296. Itu aja kuncinya, ingat. Kalau itu jebol dead cat bond. Tapi gimana peluang minggu depan? Harusnya rebound. Teknikal rebound. Target minimal 320 330. Semoga jalan. Cepin. Saham terakhir BNII yang ditutup di harga 208 menguat 0,97%. Asing net buy. Kalau dibakar semuanya BNII didistribusi. BNI sama 200 support kuat harus dijaga, kalau jebol juga gagal. Udah. Target minggu depan uji 220. Kalau jalan uji 220 minggu depan. Untuk BNI itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara boneta dan ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.